Selamat sore teman-teman. Sore. Welcome di channel terbaru kita. Namanya apa, Bro? Gelem TV. Gelem TV. Oke, sebelum kita mulai episode perdana daripada Gelem TV, kita mau kasih tahu dulu nih, apa sih Gelem TV itu? Oke. Apa tuh? Gelem TV ini berisikan channel tentang industri perclothingan di Indonesia ya. Oke. Kita ngebahas ini sama culture anak-anak Jakarta lah ya. Oke. Ya nggak sih? Oke. Jadi di episode pertama ini kita tuh mau ngebahas tentang lokal brand di Indonesia, khususnya Jakarta ya. Yes, betul. Jadi kalau menurut gue nih, Ya. oh sorry, kita kenalan dulu men. Wih bener belum kenalan. Oke, kenalin, gue Bruce. Dan kenalin gue Mbah Steven. Mbah Steven. Aku kembali. Idola gue tuh bro, almarhum. Yes. Top. Oke, langsung aja ya. Oke. Jadi kalau menurut gue nih, Mbak, kalau di Jakarta ya, mungkin pelopornya tuh dulu Cynical MD ya. Wih. Iya benar. Itu kalau nggak salah itu ada di Lamandau, di daerah-daerah Blok M sono tuh. Blok M ya. Iya. Dekat SMA 70 ya. Nah, ya mungkin sekarang udah nambah ya, entah 75 atau berapa. Jadi setahu gue mungkin pelopor distro dulu itu salah satunya si Cynical MD. Terus kalau gue inget juga tuh zaman itu tuh kalau kayak 347 Uncle, kita tuh belinya masih by katalog gitu. Iya. Katalog printan gitu. Kita belinya via apa dulu ya? Dulu kalau nggak ke tokonya atau ke tokonya sih belum ada kirim-kirim ya. Oh iya, Kayaknya itu belum zamannya kirim-kirim men. Ngomong ke Bandung ya. Iya, istilahnya yang punya handphone pun masih anak borju. Anak borju. Masih AMPS tuh. Yoi. Dan belum ada WhatsApp segala macam, jadi komunikasi nggak segampang sekarang. Internet juga nggak salah masih Friendster ya. Zaman-zaman Oh iya, Friendster, itu masih zaman kejayaannya warnet. Wartel, warnet. Mungkin anak-anak milenial nggak pernah ngerasain. Iya. Kalau nelpon harus ngantri dulu. Nah, terus setelah itu masuk ke era Bloop dulu kalau nggak salah tuh, di Bilangan Tebet Utara Dalam. Yes. Yang dimana begitu Lebaran pertama untuk belanja di Bloop itu sendiri tuh harus ngantri banget. Wih. Masa-masa kemasan deh. Masa-masa kemasan sampai akhirnya si Tebet itu jadi daerah ikon untuk distro. Iya. Sampai waktu itu ada apa aja ya? Dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung. Apa ya? Oval udah lama ya. Terus Nano Nine, Endorse, Noin Brand. Nah kebenaran nih topi yang gue pakai sama kemeja yang gue pakai nih by Noin Brand nih. Gue di endorse. Artis bukan tapi gue di endorse bro. What? Nah itu di era awal 2000-an ya. Tahun 2000-an ya. Sampai mungkin di tahun berapa tuh? Sampai 2015 masih ya. 2017 mungkin ya. 17 ya. Si toko offline ini tiba-tiba mengalami penurunan dalam segi penjualan men. Nah, dan ternyata kenapa mereka bisa turun? Ternyata itu berimbas dari perilaku konsumen yang mulai berubah. Iya. Disitulah mulai berkembang yang namanya online shop. Dengan marketplace-nya ya. Ya, di mana kita belanja kita cuman butuh satu smartphone, men. Betul. Jadi istilahnya di sana ada toko hijau, toko merah, toko oranye, toko apa lagi ya? Ya pokoknya yang warna-warna lah, men.
online yang dasarnya itu belinya pakai ongkir lah ya. Nah, Pakai kirim, ekspedisi, jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi pun ternyata makin kesini makin banyak. Yang dulu mungkin istilahnya yang kita tahu cuman Tiki, JNE. Ternyata sekarang banyak pendatang baru yang justru lebih ini lagi ya, lebih variatif lagi. Nah, lebih variatif, pelayanannya lebih cepat. Iya. Bisa bayar COD. Ya, jadi istilahnya emang sekarang kita sebagai customer untuk belanja online tuh semakin dimanjakan, men. Betul. Ya, ibaratnya rebahan aja udah bisa belanja ya. Lo mau tidur aja lo bisa belanja. Kalau zaman dulu lo mau tidur, habis itu lo keluar belanja, tutup tokonya. Udah malam. Bener-bener. Jadi kalau sekarang nih, kalau tiba-tiba gue nih misalkan, oh anjir gue pengen banget nih, pengen punya baju ini nih. Biasanya kan kita udah nggak tahan tuh ya, kita pengen beli saat itu juga. Kalau sekarang mungkin kita langsung transaksi via toko oren misalkan. Kadang jam 12 malam aja bisa ya. Nah, mau instan pun mungkin bisa sekarang udah ada. Ya, gosen segala macem lah. Iya. Jadi Gojek kalau mau sponsorin kita boleh. Karena udah disebut. Asik. Iya. Terus itu juga ditambah dengan variatif model baju yang macam-macam ya. Dari golongan yang mungkin bahannya yang biasa sampai yang premium ya. Ya istilahnya dengan seiring berjalannya waktu, si pelaku bisnis lokal brand ini pun mereka selalu diversifikasi produk, selalu meningkatkan kualitas. Lihat ini itu. Jadi emang ya namanya fashion ya, men. Mungkin fashion yang tren di tahun 70-an mungkin akan booming lagi di tahun muter aja ya. Nah, jadi muter aja gitu. Istilahnya kayak celana kecut bray. Celana kecut bray mungkin di zaman dulu, tapi kan waktu itu sempat tren lagi. Zaman Rhoma Irama tuh ya. Nah, jadi istilahnya kalau lo bisnis clothing, orang tuh pasti pakai baju, Pak. Bener. Ya kan? Pastilah. Kebutuhan primer. Iya. Tapi ada juga orang yang nggak pakai baju. Apa tuh? Orang mau mandi. Tetap pakai anduk maksudnya. Oh iya. Kalau mau mandi pakai baju. Kalau udah lagi mandi baru nggak pakai baju. Kalau baru mau mandi masih pakai baju, Pak. Gue mau mandi nih, ya gak? Nah, terus ngomongin fashion ya. Terus referensi juga kalau sekarang gampang banget ya dapatnya ya. Kalau dulu kan kita mau ngomong dapat referensi udah dari teman yang keluar negeri misalnya. Oh iya. Pulang bawa produk dari luar negeri ngasih tahu nih. Sama ini, kita biasanya kalau zaman dulu kita harus beli majalah luar. Oh iya. Buat Jepang-Jepangan. Ya. Dan itu harganya juga nggak murah. Iya. Kalau sekarang lo tinggal buka Google, lo buka Instagram hashtag, semua keluar. Ada Pinterest, ada ya banyak lah. Banyak. Sama mungkin juga kalau zaman dulu kita mau bikin clothing, misalkan lo tahu nih konveksi. Oh di sini aja di Bandung di temen gue di Jalan Buah Batu gang ini. Nah, gue berangkat nih ke Bandung. Iya gak? Ngeteng. Nyampe Bandung naik angkot, nanya warung. Bang, gue nyari alamat ini mana ya? Kalau sekarang enggak, Pak. Tinggal hashtag konveksi keluar semua. Iya. Kita tinggal DM, Mas, bikin baju berapa? Spek bahannya apa? Sablonnya apa? Bla 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 bla. Sampel kirim jadi produksi. Iya. Gampang banget ya. Nah, perjuangannya nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Iya, jadi istilahnya buat anak-anak yang lahir di zaman milenial, bersyukur. Udah gampang ya kalau mau mulai usaha clothingan ya, brand ya. Ya istilahnya lo punya modal, lo nggak ada action, sama aja, Pak. Iya benar. Kayak misalkan gini, Mbah. Orang kan kadang kalau ditanya nih ya, bisnisnya udah gede nih. Biasanya kan kalau ada wawancara, ini sejarah ngebangun bisnisnya gimana? Oh, saya dari nol. Sebenarnya nggak semua orang dari nol. Ada anak yang terlahir dengan privilege bawaannya dia. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Ada kemudahan ya. Nah, kayak orang tuanya tajir. Iya. Atau apalah. Tapi kan kalau misalkan orang tua gue tajir, ya, gue pengen punya clothing.
Tapi gue cuma sekedar keinginan, Pak. Gue nggak ada action. Oh, iya ngerti. Susah juga tuh ya kayak gitu ya. Nah, iya. Jadi bukan berarti lo yang udah punya privilege itu akan lebih gampang untuk jalanin brand. Nah, oke. Iya. Perlu ada usahanya juga ya. Wah iya. Boleh enggak passion ya, suka dulu ya. Iya. Suka dulu ya. Jadi mungkin kalau kita ngejalanin apa yang kita suka kan mungkin kita akan lebih enjoy kali ya. Iya, lebih fokus. Ya misalnya kayak misalkan lo nggak suka banget sama bidang A, ternyata lo kerja di situ, apa yang lo rasakan sehari-hari? Kepaksa aja gitu, ya kan? Terpaksa lah nggak. Nah, tapi kalau kita ngejalanin hobi, apalagi hobinya bisa jadi duit. Wih, udah mah seru jalan ini. Nah, jadi income, ya kan? Iya, seru. Nah, ngomongin ini lagi, kalau zaman dulu itu kan tren-tren bajunya itu kan rata-rata kebanyakan berangkat dari community ya. Iya. Community, misalnya kalau zaman dulu ada kayak model bajunya anak skate banget nih gitu. Ya kan dipakai banyak kan sama anak skate gitu. Nah, kalau sekarang tuh lebih gimana model-model? Sebenarnya kalau menurut gue nih, yang namanya dunia fashion ya Pak, apalagi fashion anak muda. Biasanya anak-anak mungkin apa sih sebutannya, masyarakat urban lah, masyarakat perkotaan. Culture si clothing lokal brand ini biasanya emang mereka tuh terkoneksi dengan olahraga-olahraga yang emang masih di circle-nya mereka juga, ke dalam artian kayak skate, mungkin kayak apa ya, BMX, sepeda ya. Nah, plus kalau ditarik lagi mungkin larinya ke musik. Iya, anak band. Nah, jadi emang circle mereka ini akan menjadi satu. Iya. Jadi istilahnya kayak misalkan gua anak band. Ya kan, band gue sukses nih, band gue terkenal, band metal gitu. Nah, misalkan band metal, grupis gue banyak nih men, iya kan, bang bikin merchandise dong bang. Nah, itu kan udah sesuatu yang sebenarnya connecting gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Akhirnya gue bikin clothing buat tambahan income gue. Awal mulai dari situ ya. Dari situ. Dari permintaan fans yang minta merchandise dong. Gitu. Atau misalkan dibalik, misalkan gue anak band. Mbah punya clothing, terus lo datengin gue, men, gue endorse dong pakai baju gue. Nah, bisa juga gitu ya. Jadi istilahnya itu bisa jadi promosi. Ajang promosi. Ajang promosi paling gampang. Iya. Soalnya kalau anak band pasti bajunya dipakai kemana-mana tuh ya, dipakai konser, dipakai. Dan mereka bisa mempengaruhi si fansnya mereka. Misalkan gue pakai baju A, pasti fans yang ngefans sama band gue, wih ini yang dipakai vokalisnya ini nih. Oke. Iya. Jadi emang saling berhubungan Pak. Iya. Ya rata-rata sih emang banyakan sih clothing distro terutama ya itu mencirikan ownernya atau komunitasnya gitu. Biasanya begitu. Iya. Jadi makanya mungkin tiap brand punya benang merahnya sendiri, punya temanya sendiri-sendiri. Betul, ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Jadi sebenarnya kan kalau menurut gue gini gak, orang bikin brand itu mungkin ada yang idealis, ada yang ngikutin market pasar. Kalau lo ngikutin pasar, mungkin kan kalau menurut gue, mungkin lo cuannya akan lebih gampang karena lo mengikuti tren yang ada dari segi desain. Tapi kalau lo mengikuti idealisme lo, ya mungkin lo kayak bilang, gue mau brand gue premium nih, gue maunya gini. Tapi mungkin untuk secara jualan akan lebih sulit. Oke. Iya. Ya karena apapun itu sebenarnya kalau produk gimana target market kan ya. Iya. Ya kan? Permintaan pasarnya misalnya lagi demennya gambar-gambar monster gitu. Ya mau nggak mau kita ngikut tuh ya. Atau tetap ini fokus konsisten sama alirannya. Itu kan kadang kayak gue bilang balik lagi ke si owner. Jadi kayak misalkan kayak tadi lo bilang lagi temanya lagi gambar monster. Ternyata gue nih orangnya idealis. Gue kalau ngikutin gambar monster, clothing gue alay banget. Misalkan atau terlalu old school gitu ya. Nah, tapi kalau gue ngikutin gambar monster di saat monster itu tren, mungkin gue untuk ngejual produk gue sendiri akan lebih mudah Pak. Karena saat itu adalah demand terbesarnya ternyata ya gambar monster. Jadi kenapa nggak gue supply? Iya kan? Iya. Benar. Supply tergantung dari permintaan. Nah, supply and demand. Nah, kalau permintaannya lagi banyak gambar monster, yang gue supply
gambar gunung misalkan. Gunung sehari lagi. Baca. Lurus dikit pasar baru. Iya benar juga ya. Iya memang agak susah ya antara ini sebenarnya untuk industri clothing ini agak susah menentukan mana yang idealisme kita sama komersil gitu. Ya kan agak susah tuh emang tuh gimana tuh yang ininya ya. Dan mungkin kalau untuk sekarang kita sebagai pelaku mungkin dipermudahnya dengan gini Mbak, kayak misalkan sekarang media sosial media pun banyak ya, Instagram, TikTok. Jadi untuk lo nge-build si brand lo ini, ya kan, untuk dilihat halayak ramai itu mungkin lebih mudah zaman sekarang daripada kita zaman dulu. Kalau kita zaman dulu tuh kan promonya lebih ke nyetak flyer, nyebar, tempel di halte-halte, sekolah-sekolah, stiker untuk kita ngejangkau halayak ramai itu kan mungkin lebih sulit. Effortnya lebih capek secara fisik. Tapi kalau sekarang lo cuma butuh satu kreativitas, satu media untuk ngerjain, komputer, laptop ya. Ide kreatif ya. Lo bisa ngejangkau ribuan jutaan orang melalui ads yang ada di media sosial media tadi. Iya sih kalau sekarang lebih gampang ya untuk menaruh strategi marketing ya. Lagi promo. Oke. Wah, menarik banget ya industri clothing ini. Mungkin banget. Dari viewers kalau ada yang mau ditanyakan atau punya pengalaman atau punya insight dari industri clothing boleh ya? Boleh di komen. Ditulis di komen ya. Komen. Mau nanya apa gitu ya kan berkaitan dengan industri clothing. Mau kenalan nama kita tulis di komen. Oke, kita udah bahas apa tadi? Udah bahas. Nah, ini ada yang menarik juga dari industri clothing, bahan nih. Gimana tuh bahan zaman dulu itu industri era clothing 90-an sampai 2000-an lah ya. Sama sekarang tuh. Itu ada ini enggak? Pergeseran enggak? Sebenarnya kalau mengenai bahan kurang ngerti banget ya. Cuman setahu gue kalau dari dulu tuh bahan yang dipakai untuk umumnya clothing di Indonesia itu biasanya katun combat. Itu yang dari ketebalannya 20, 30, 24, 20. Oke. Nah, mungkin zaman dulu orang Indonesia umum pakai 30S, Mbak. Kenapa 30S? Mungkin untuk negara panas kayak kita, ketebalan bahan itu tuh paling nyaman gitu loh. Dengan katun combat juga hand feel-nya yang halus. Jadi emang lebih nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kan sekarang lo bikin brand, mungkin kiblat lo sekarang ke streetwear di luar. Yang notabene kayak anggaplah apa ya? Merek-merek ya Supreme. Ya kalau misalkan Off-White. Mungkin lo kalau pernah megang bahannya si Supreme atau Off-White ini mereka cenderung tebel Pak, tebel dan rada kasar. Ya mungkin gua nggak tahu bahannya apa ya, sebutnya misalkan katun Amerika. Tapi secara kalau kita lagi musim panas, kita pakai di sini itu gerah John. Karena itu ya, karena materialnya ya. Kalau gua ya. Jadi kadang-kadang anak sekarang yang dari tadi pakai ketebalan 30S untuk menyamai mereka ada yang naik ke 24S agar lebih tebal. Ada yang ke 20S pakai katun combatnya. Oke. Jenis katun juga kalau nggak salah variatif, ada katun bambu, ada katun bambu. Mungkin yang standar kan katun combat. Mungkin di atas katun combat ya anggaplah misalkan yang premium tuh ada katun Supima, katun bambu, terus katun apa lagi ya? Katun network. Katun network. Itu kartun ya. Iya. Oh berarti gitu ya, gimana bahan itu sebenarnya nggak terlalu berubah banget ya, cuman gaya ininya kombinasinya. Ya mungkin, iya benar nih. Kayak misalkan sekarang nih mungkin lagi tren pola oversize. Oke. Agak kegedean tuh. Kegedean, celana pendek gak di atas jungkis dengkul, ya, nggak jungkis.
Iya. Jadi kayak istilahnya kalau orang yang nggak biasa pakai baju oversize nih, misalkan gue pakai baju oversize nih, gue jalan nih ketemu temen gue yang biasa pakai baju yang pas, kadang-kadang dia nanya, lu minjem baju kakak lo ya? Kegedean. minjem ya. Gue bilang lo katro lo John, lo nggak tahu tren men. Iya. Waduh, iya. Ya, oke. Tapi apalagi nih? Pembahasan kita kayaknya di sini dulu kali ya. Untuk awal ya. Tapi Pak kalau baju-baju yang sobek-sobek kami kurang bahan tuh bagaimana itu Pak? Oh itu yang biasa buat cewek ya. Nah ini ada netizen dari luar nih. Nah pertanyaan nih bagus nih. Biasanya orang pakai baju lu katanya kurang bahan lu. Ini kan lagi bikin terus mati lampu gitu, bahannya kurang jadi gitu Pak. Oh, kalau itu sebenarnya bukan kurang bahan. Jadi gue juga pernah waktu itu. Gue beli bahan 1 roll, ya kan? Gue produksi buat kaos. Ternyata ada sisa. Oh, sayang dong sisa, ya enggak. Akhirnya gue bilang sama Kang Jahit nih, gue mau ini pokoknya jadi 1 piece lagi. Nggak cukup bos. Coba dulu. Akhirnya dibuat sama Kang Jahit gue kan, dengan bahan yang tinggal sisaan tuh, buat 1 piece. Ternyata jadi dong. Pas dipakai, udelnya kelihatan John. You can see ya. Cecehan Holy Wings tuh biasanya. Nah, ternyata pas dipakai teman gue yang cewek tuh baju sisaan, wih temennya pada suka men. Waduh. Oh. Gue juga suka sih kayaknya kalau lihat. Nah, gue juga suka. Wow. Pas temen gue yang cewek nyobain, gue juga suka. Istilahnya sekarang crop top kalau nggak salah ya. Crop top ya. Ya. Crop top. Iya. Jadi ya begitulah, kadang-kadang emang fashion tuh out of the box kalau kata orang bule. Oh iya, ngomong-ngomong, ini tokonya Bubu ada di mana sih? Tokonya Bubu nih kita ada di bilangan Jaktim, oke? Mana anak Jaktim nih suaranya? Kalau ada yang mau belanja di toko Bubu nih, kita ada di Jalan Bunga Rampai Raya nomor 21 Durensawi Jakarta Timur. Tapi bukan yang di Barito Pak, Bubu yang di Barito. Itu lo Bubu di mana Pak? Lu Bubu di trotoar kali ngantuk. Itu bubur. Itu majalah ya, majalah itu Bubu. bubur. Bubur Barito. Tapi ngomong-ngomong Barito, pasar hewannya udah di ini bro. Digusur ya? Gusur. Emang iya? Iya. Digusur kemana? Hah? Digusur kemana? Jadi dibangunin rumah, kadal-kadalnya. Dialokasikan ke tempat enak dapat lain. gusuran. Di rusun dong. Rusun ini. Hewan. Dusun Awa. Aduh, nih sayang banget nih netizen gue datangnya rada telat. Di saat kita udah mau closing di episode pertama nih, men. Oke. Jadi nanti di episode kedua kita akan ada bintang tamu dari industri clothing. Nah, kita undang ya. Nah, para pesohor-pesohor ya, pemain lama yang baru juga boleh ya, baru juga boleh, lama boleh, atau misalkan lo punya clothing, bang, gue mau diundang dong bang, ya, boleh. Lo boleh komen di bawah, ntar kita undang ya, nanti kita undang, kita samperin. Masih ada sekarang banyak anak muda Pak yang bikin clothing ya? Banyak brand-brand justru baru. Kebanyakan. Gue jadi pusing saingannya. Karena lo tuh terlalu gampang sekarang dianya mau bikin. Coba lo zaman dulu naik angkot ke Bandung nyari konveksi, nyasar, duit habis buat bayar angkot. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu demi menambah ini juga kan, majunya industri clothing Indonesia. Itulah kenapa gue bangga jadi anak 90s. Asik. Duh, gue 2000-an lagi. Lo 2000-an? 2000-an. Gue udah gocengan nih. Balik 3000-an. Kayak kemarin ya. Oke deh. Yes. Sampai sini juga. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu episode pertama kita, episode perkenalan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subrek. Komen, like, dan subscribe. Keribik. Iya. Bubu juga tersedia di toko apa aja nih? Online. Kita ada di online shop. Jadi nanti yang mau belanja Bubu, mungkin nanti episode kedua kita juga akan ngebahas clothing gue ya. Ya clothing kecil lah, cuman omsetnya ya gitulah, lo tahu sendiri lah. Ferrari ya Pak bawanya ya. Nggak usah ngomong-ngomong dong. Oke. Oke.
Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya di Gilem TV. Bye bye. Yo yo.